I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Prof. Hikmahanto Hillary dalam pidato penerimaan kekalahan mengatakan berharap Donald Trump menjadi presiden yang sukses. Tapi reaksi penolakan cukup masif. Ada nggak sih mekanisme konstitusional di sistem hukum Amerika untuk mengakomodasi penolakan-penolakan yang cukup masif seperti itu? Ya, yang pasti kalau misalnya kita lihat dari konstitusi, demokrasi, rakyat sudah berbicara dan Electoral College sudah menentukan, maka Trump yang menjadi presiden. Tetapi bukan berarti bahwa pada masa pemerintahan Trump, beliau itu tidak bisa dituduh melakukan tindak pidana yang berujung pada impeachment. Ini mungkin saja muncul, ya. Kalau kita lihat bisa saja peristiwa itu terjadi ketika Trump menjadi presiden 4 tahun ke depan, atau kalau misalnya memungkinkan peristiwa-peristiwa lalu ada penggelapan pajak ini dan lain sebagainya mungkin dimunculkan. Dan yang perlu diingat, Mas Budiman, adalah Trump itu tidak identik dengan Partai Republik sebenarnya. Karena sebagian dari Partai Republik anggotanya sebenarnya tidak juga setuju dengan pencalonan Trump. Tetapi ketika Trump ternyata mendapat suara banyak dan lain sebagainya dan kemungkinannya menang itu tinggi, maka kemudian di-endorse. Saya masih ingat ketika ada video yang muncul, lalu kemudian beberapa anggota Partai Republik, bahkan kalau saya tidak salah Presiden Bush juga tidak memberikan endorsement terhadap Trump untuk menjadi presiden. Nah, ini yang mungkin saja ada pemicu yang kemudian bisa terjadi akan impeachment. Oke, Bang Zainuddin Amali, anggota Komisi 1 DPR. Anda cukup terkejut dengan terpilihnya Trump? Ya, saya sama dengan yang lainnya karena ikut terkejut juga. Ya, sebulan sebelumnya saya ke Amerika dan sempat berbicara dengan beberapa orang. Mereka sangat yakin bahwa yang mereka butuhkan adalah Hillary. Dan kekhawatiran pada saat itu terhadap kepemimpinan Trump juga sudah kelihatan. Tetapi hasil pemilu kan mengatakan lain bahwa Trump akhirnya yang memenangkan itu. Bagi Anda sebagai legislator, dampaknya terhadap politik Indonesia dengan terpilihnya Trump akan jadi seperti apa? Ya, kita harus mengamati beberapa saat ke depan apa yang akan dilakukan oleh Trump. Apakah dia akan merealisasikan hal-hal yang pernah dia sampaikan pada saat kampanye. Kalau itu direalisasikan, itu akan berdampak kepada kita juga. Misalnya apa? Saya melihat salah satu yang sudah di depan mata adalah kelanjutan dari Palestina. Palestina? Ya, itu komentar-komentarnya Trump pada saat kampanye, kemudian setelah dia terpilih disambut baik oleh Menteri Pendidikan Israel. Dia sangat senang bahwa Trump terpilih, itu berarti soal Palestina berhenti. Nah, ini akan mempengaruhi kepada kita karena kita terlibat di dalam, bahkan beberapa bulan yang lalu kita menjadi tuan rumah dari konferensi luar biasa. Jadi itu salah satu contoh yang akan juga soal berpengaruh. Isu Palestina ya? Ya, akan berpengaruh. Ada isu lain yang bisa berpengaruh besar terhadap hubungan Indonesia-Amerika? Tentu yang akan berpengaruh bagaimana dia merealisasikan ketertutupannya itu. Proteksionisme. Ya, proteksionisme. Dan ada yang mengkhawatirkan kita, dan ini pasti akan berpengaruh dengan kita juga, secara jelas akan mengurangi perannya dalam perubahan iklim global. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh juga dalam negeri. Dia akan terang-terangan menyatakan bahwa miliaran dolar yang dikucurkan untuk perubahan iklim dan lain sebagainya itu akan dihentikan. Itu kira-kira. Pak Dino.
ada kampanye, ada pemerintahan. Anda yakin apa yang dikampanyekan oleh Trump itu akan direalisasikan ketika menjadi presiden? Kalau saya melihat nggak mungkin 100% dan dia orangnya juga realis. Jadi ya pasti ada yang dikompromikan. Dulu Bill Clinton juga dia bilang dia tidak mau tanda tangani NAFTA, kemudian dia tanda tangani perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko. Tapi yang saya lihat apa yang berbeda dari Trump dengan presiden-presiden sebelumnya adalah di dalam negeri modal politiknya akan merosot terus. Karena kita udah lihat beberapa hari ini terjadi demo terus, ya kan. Dia akan mulai dengan mandat yang ada mandat tapi dengan reputasi atau kredibilitas yang menurun. Secara internasional ini juga akan berdampak dalam arti dia tidak bisa dengan sekutunya, dengan Asia, dengan Timur Tengah, dengan modal politik yang tinggi. Modal politiknya akan lemah karena juga di dalam negeri modal politiknya lemah, termasuk dalam berhubungan dengan kita. Jadi kalau menurut saya ujian dari politik bebas aktif kita ke depan ini, satu bagaimana kita menangani Tiongkok, tapi kedua bagaimana kita menangani Trump nih, terutama kalau tadi yang Pak Amali bilang misalnya sikap dia terhadap Muslim tidak berubah, taruhlah ada beberapa orang Muslim Indonesia yang ditolak masuk ke Amerika, kita harus protes ya. Mengenai Palestina kita harus keras. Intinya di mana kita kerjasama, tapi di mana kita harus keras karena masalah prinsip, kita harus melakukannya dengan konsekuen gitu. Bukan dalam hubungan Indonesia-Amerika, Indonesia lebih welcome dengan Republikan sebenarnya, bukan dengan Demokrat sebetulnya. Sebetulnya begitu, tapi ini ada keterbatasan nih, anomali. Karena yang satu ini ngomongnya, bicaranya tuh kontroversial, termasuk mengenai hal-hal yang sensitif bagi Indonesia. Mengenai Muslim itu kan masalah SARA tuh, ya kan. Walaupun jujurnya selama kampanye dia tidak pernah menjelekkan Indonesia, tidak pernah menyerang Indonesia. Dan kalkulasi saya dia yang akan keras terhadap Tiongkok justru, terhadap Iran dan terhadap Palestina. Ya, terhadap tiga itu dia akan keras. Terhadap Indonesia dia akan mencoba merangkul. Tapi bagi kita tentu ada jarak yang harus dijaga dulu ya. Kita harus melihat bagaimana posisi dia mengenai beberapa isu penting itu, mengenai Palestina, mengenai Muslim, mengenai perubahan iklim, ya, mengenai perdagangan dan lain sebagainya. Dalam posisi yang masih dalam transisi, kalau saran Anda kepada pemerintahan Presiden Jokowi, apa yang harus dilakukan sekarang untuk tetap ada sebuah kemitraan strategik antara Indonesia dan Amerika? Kita garap di working level namanya. Jadi dalam 6 bulan ke depan ini, pemerintah Amerika akan dalam posisi autopilot. Dalam arti mereka hanya ngurusin masalah penempatan dan pergantian orang-orang baru. Ini jumlahnya puluhan ribu nih. Right? Nah, jadi sampai pertengahan tahun depan itu mereka akan sibuk di Washington aja. Nah, sementara itu urusan bilateral kita kerjakan dengan dirjennya, dengan direkturnya. Yang lebih leluasa mereka dan tidak terpolitisasi gitu. Right? Jadi fokusnya adalah fokus dalam kerjasama antar birokrasi di working level untuk 6-8 bulan ke depannya. Oke, Pak Hikmanto. Apakah Anda baca nanti akan ada perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika yang cukup radikal terhadap hubungannya dengan negara lain, termasuk dengan Indonesia sebetulnya? Itu yang kita harus tunggu dulu. Karena apa? Saya harus melihat siapa yang menjadi menteri luar negerinya. Lalu bagaimana program 100 hari. Memang pernah Trump menyampaikan program 100 hari ketika dia masuk jadi presiden. Tapi yang harus kita lihat adalah program 100 hari ketika setelah beliau dilantik. Itu sangat penting. Lalu kemudian yang juga perlu kita perhatikan adalah hubungan Amerika Serikat dengan Rusia. Karena Trump merasa lebih comfortable dengan Putin dan Putin sebaliknya seperti itu. Lalu kemudian tadi fenomena-fenomena dari negara-negara tertentu yang nasionalismenya mulai muncul. Kita lihat misalnya Inggris, lalu kemudian nanti Prancis. Mungkin. Nanti kita harus lihat itu semua. Dari situlah baru kita bisa menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat seperti apa. Kita berharap bahwa para birokrat di Amerika Serikat akan lebih kuat daripada para politisi mereka. Sehingga kebijakan luar negeri itu akan tetap sama. Kita harus tahu bahwa Partai Demokrat dengan Partai Republik itu boleh punya visi yang berbeda, tetapi at certain level mereka punya standar yang sama. Ya. Tetapi ini masalahnya Trump, ini fenomena yang mungkin tidak dialami Amerika Serikat, dia lebih bawah lagi gitu ya, yang bagi warga Amerika Serikat juga sangat mengejutkan gitu ya dan menakutkan. Dan kalau kita lihat dari popular vote sebenarnya lebih banyak ke Hillary Clinton ya. Trump. Betul. Bang Amali, kalau Anda lihat sebenarnya Anda akan sudah baca ketika ikut Pak JK ke General Assembly akan ada, kalau memang Trump menang akan terjadi perubahan politik luar negeri yang sangat radikal.
Ya, dengan kampanye-kampanye dia? kalau dia konsisten dengan kampanye-kampanyenya, maka itu akan ada perubahan yang radikal. Tetapi kan biasanya pada saat menarik simpati supaya dipilih orang agak radikal, kemudian pada saat dia melaksanakan kepemimpinannya bisa berbeda. Karena di Amerika itu kalau saya perhatikan kan hanya ada dua, melanjutkan atau meneruskan kepemimpinan Demokrat atau ada perubahan. Nah, tema yang didorong oleh Trump ini kan perubahan, cuma orangnya aja yang agak kurang. Tapi sebenarnya perubahan yang dia mau sampaikan seperti pajak yang hanya sedikit dipotong dan lain sebagainya. Nah, saya menggarisbawahi tentang hubungannya dengan Partai Republik. Saya kira penunjukan kepala staf Gedung Putih yang baru ini adalah senior di Partai Republik. Ya. Sebagai usaha Donald Trump untuk supaya dia bisa diterima seutuhnya oleh kalangan Republikan. Saya kira itu yang menjadi alasannya. Tetapi kemudian ada yang agak ekstrim kanan yang menjadi penasihat seniornya, itu juga harus kita waspadai. Dengan demikian maka saya setuju dengan Pak Dino tadi, politik bebas aktif kita ini akan teruji di sini. Di satu sisi ada China, ada Tiongkok, di satu sisi ada Amerika, ada Donald Trump. Jangan lupa kita punya juga PR di Laut Tiongkok Selatan. Oke. Itu yang harus kita perhatikan. Bang Dino, kalau dua tadi Partai Republik ada di kepala staf, mana yang paling berpengaruh yang bisa mempengaruhi polisi luar negeri dari Trump itu sendiri sebetulnya? National Security Advisor yang sampai sekarang belum ditunjuk. Sekarang kan yang belum ditunjuk adalah ketua transisinya itu ya. National Security Advisor kita harus tunggu siapa, dan kemudian Menteri Luar Negerinya. Menteri Luar Negeri? Ya, kalau dari segi Kongres itu yang paling penting ada orang namanya Ed Royce. Dia ketua Komisi Satunya DPR Amerika, dan dia sangat pro Indonesia. Sangat pro Indonesia. Dan dia bahkan masuk dalam kaukus Indonesia di DPR-nya Amerika gitu. Jadi strategi kita kalau menurut saya kita harus membangun hubungan dengan kedua partai. Jangan sekarang walaupun mentang-mentang Partai Republik yang menang, kita garap hanya Partai Republik, harus dua-duanya. Dan kedua, kaukus Indonesia yang ada di Kongres itu diperkuat dan diperluas jumlah anggotanya. Dan ketiga, jangan lupa Obama. Kan nanti ada KTT APEC di Peru. Saya sungguh berharap Presiden datang. Karena mengapa? Ini penghormatan terakhir bagi Obama. Sebagai farewell juga ya? Di luar bahwa KTT APEC juga penting tentu ya. Tapi 8 tahun terakhir ini orang yang paling pro Indonesia, yang membina hubungan dan lain sebagainya itu adalah Presiden Obama. Oke. Jadi penghormatan terakhir, perpisahan terakhir bagi Obama oleh Presiden Jokowi. Itu saya kira suatu hal yang baik dilakukan. Baik, oke. Apa dampak terpilihnya Donald Trump dalam ekonomi Indonesia? Kita akan bahas dengan narasumber yang lain. Tetaplah di Satu Meja.